Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sholli alaihi. Buya berkaitan dengan pembahasan munafik yang Buya sampaikan, gimana jika ada pekerjaan Buya yang halal akan tetapi mendapatkan keuntungan dari pekerjaan tersebut dari musibah orang lain. Contoh Buya, orang yang bekerja di rumah sakit gitu Buya. Tentu kalau rumah sakitnya sepi susah juga gitu loh Bu ya. Pengennya ada orang yang sakit kan gitu Bu ya. Karena pernah kami juga ngobrol gitu dengan seorang yang bekerja di situ. Waktu kita tanya lagi rame ya sekarang. Iya alhamdulillah lagi banyak orang sakit gitu Bu ya. Atau juga sama orang yang gali kubur gitu ya. Kalau nggak ada yang mati-mati kan dia susah juga, nggak ada dapat untuk duit untuk gali kubur itu Bu ya. Yang pertama adalah di dalam bab sujud syukur. Kalau ada orang tertimpa musibah, kita disunahkan sujud syukur, bukan mensyukuri musibahnya. Mensyukuri karena kita tidak mendapatkan musibah. Beda. Jangan alhamdulillah tabrakan lo. Bukan. Jadi ada orang ketimpa musibah, kita disunahkan sujud syukur, mensyukuri kita tidak tertimpa musibah. Kemudian setelah sujud syukur mensyukuri kita, baru syukur yang sesungguhnya, karena yang ketimpa musibah dia, saya akan tolong dia. Maka ini syukur yang kedua. Jadi apa? Syukur yang kedua. Syukur yang pertama adalah sujud syukur tadi, sama mengucapkan alhamdulillah, yang ketimpa adalah, tapi sujud syukurnya disunahkan tidak di hadapan orang yang ketimpa musibah. Ini adalah sujud syukur, kurang lebihnya seperti itu. Artinya, rumah sakit ini, kalau kami diskusi dengan teman-teman, barangkali ada orang-orang yang punya rezeki, punya uang banyak, kami sampaikan dalam perjuangan itu ada bisnis yang dalam perhitungan ekonomi harus beruntung. Bisnis yang lainnya kayak AB Chicken, AB Mat ini semuanya, itu harus beruntung dong, hitungannya. Tapi ada bisnis yang rugi pun nggak apa-apa. Ini yang kedua ini pada kaget. Apa bisnis yang rugi nggak ada masalah? Yaitu rumah sakit. Sebab melayani orang sakit wajib. Kalau untung alhamdulillah, kalau tidak tetap harus dilayani orang sakit. Makanya yang mau bekerja sama rumah sakit dengan Al-Bahjah harus siap bikin rumah sakit yang tidak harus mencari keuntungan. Tapi kalau untung di balik itu semuanya, itu adalah rezeki tambahan. Makanya jangan menjadikan rumah sakit media untuk memeras orang. Termasuk tenaga medis. Sebab namanya orang sakit itu Masya Allah kalap. Yang penting anak saya sembuh. Masuk wilayah riba gara-gara nggak punya duit untuk biaya. Yang penting dokter beri. Akhirnya dikasih sama dokter yang kasih obat apa saja. Karena dokternya tidak punya iman, rumah sakitnya tidak punya prinsip kemuliaan. Tapi kalau rumah sakit punya prinsip kemuliaan, nggak ada masalah. Biayanya jelas, tapi bukan biaya yang dibuat-buat, akan tapi belas. Memang rumah sakit ini saya hargai mahal, karena apa? Saya akan biaya orang agar melayani orang sakit dengan benar. Nggak ada masalah. Tapi ingat, jangan dijadikan orang sakit ini mesin uang. Kezaliman, memang banyak kesempatan diambil di dalam kesempitan orang lain. Musibah besar dan Allah Maha Tahu. Seperti halnya orang itu bisa sakit, maka Anda pun bisa sakit. Maka jangan zalim kepada orang sakit, orang lemah. Maka ngurusi rumah sakit sebetulnya pahalanya gede kalau benar niatnya. Tapi hati-hati, kalau sedikit niatnya tidak benar, ketahuilah kehancuran akan ada pada Anda. Maka kalau ada punya rumah sakit kemudian alhamdulillahnya bukan mensyukuri orang sakit, alhamdulillahnya mensyukuri karena apa? Manajemennya jalan. Nah, bukan lihat orang sakitnya harus terenyuh, layani yang maksimal. Dilayani dengan benar. Tukang gali kubur, ada orang meninggal dunia, ya alhamdulillah bisa bayar utang. Begitu, bukan alhamdulillah ada orang mati, beda. Jadi syukurnya arahnya beda. Jihadnya beda dalam bahasa Arab tuh. Arah syukur kita karena kita dapat rezeki, kan halal tenaga kita. Kemudian di sisi lain kita bersedih. Kenapa? Dia bersedihnya ya nanti kita menghibur keluarganya dan sebagainya seperti itu. Jadi beda-beda jihad ya. Beda jihad ya. Jadi nggak ada masalah kalau ada orang punya rumah sakit, kemudian dia mendapatkan uang karena apa jasa dari
Orang-orang yang sakit nggak ada masalah, akan tapi semua harus perlu kejujuran. Jangan ada terbetik di hati Anda untuk zalim kepada orang yang saat itu terjepit Allah dengan mereka. Ana indal munkasirati qulubuhum. Oh, bahaya sekali. Tapi sebaliknya, kalau orang punya rumah sakit niatnya benar, Allah pahalanya ngalir terus. Jadi dokter subhanallah dengan kelapangan hatinya tiba-tiba menepuk pundak orang yang menjaganya. Sabar Pak, besar hatinya. Jangan sombong-sombong amat deh. Cemberut kalau ngomongnya kasar sama pasien sama ini, bukan begitu. Kan bukankah Allah sudah pernah berfirman dalam hadis qudsi, abdi maritu, hai hambaku aku sakit. Allah sakit? Bukan, maksudnya fulan sakit, kenapa kau tidak kunjung kepadanya? Kalau kau kunjung kepadanya, kau akan temukan aku dengannya, maksudnya rahmatku, kemudahan dariku. Maka orang sakit itu dengan Allah. Maka baik-baiklah dengan orang sakit. Kalau memang ternyata masalah administrasi, iya. Karena kita ada alatnya, beli mahal, semuanya fasilitas bagus, sesuai dan harganya. Dan memang normal. Ada keuntungan, iya. Tapi di saat menjalankan, jangan sampai tiba-tiba yang nggak harus operasi bilang operasi, yang nggak harus beli obat. Ya, hati-hati, ini halus sekali. Allah bisa ngirim penyakit kepadamu. Ini nasihat untuk semuanya. Kalau sudah tidak perlu obat, jangan bilang ada obat. Sudah selesai. Apalagi nanti kerjasama dengan apotik tertentu. Kalau saya kayaknya kau beli obat, jadi apotik dapat fee-nya. Ini adalah mungkin hari ini adalah bahasa cinta ini kepada tenaga-tenaga medis agar mereka masuk surga semuanya. Tenaga medis kalau jujur benar, Masya Allah, nolong orang itu mengundang keberkahan. Nggak usah pakai dolim deh. Nggak usah pakai dolim. Bahkan kalau perlu sambil mengingatkan, ya yang masih bisa sholat ya. Apalagi yang dokternya laki-laki, kalau ternyata pasiennya perempuan harus punya kewaspadaan secara syar'inya. Oh hebat bener, ini dokter ahli surga ini. Tahu dia biarpun hafal, kalau yang hafal Quran sambil ngoperasi pasiennya hafal baca Al-Quran. Nggak hafal Quran kulhu, diulang-ulang kul wallahu ahad. Indah jadi obat. Kemudian tidak zalim, indah. Makanya rumah sakit adalah tempat yang mulia untuk menolong orang sakit. Tapi di balik itu semuanya ada tempat-tempat orang yang lemah akan menjadi ajang kezaliman. Panti asuhan, anak yatimnya tetap nyungsep, ustadznya gonta-ganti mobil. Rumah sakit hati-hati, tenaga medis. Termasuk diantaranya adalah pondok pesantren pun bisa. Sebab kalau atas nama pondok orang nyumbang banyak. Tak taunya duitnya buat anting istrinya sama ganti baju istrinya. Hati-hati kejahatan dibalik kebaikan. Kejahatan dibalik sebuah pertolongan. Itu bahaya sekali. Seolah-olah nolong tapi jahat. Makanya kami himbau ya, ayo kita tahu diri kita masing-masing. Kalau Anda sebagai seorang ustadz, ayo yang benar. Kalau seorang dokter, cobalah senyummu dipasang. Sapa, tegur sapa. Jangan kalau sudah, aduh, Masya Allah, kalau sudah, biarpun libur misalnya, ada suatu ketika saya terharu dengan kisah seorang dokter yang minta izin kepada pasiennya, kalau hari Ahad saya nggak bisa datang. Karena kebetulan pasien itu kebetulan sudah tidak tinggal di rumah sakit, harus tinggal di penginapan di luar. Karena sudah cukup rumah sakit, istirahatnya akan di luar. Dokternya sudah minta maaf, besok saya nggak bisa ketemu karena saya harus main dengan anak-anak saya. Tiba-tiba sekitar jam berapa, 11 atau 12, tiba-tiba ada yang ngetok, tek siapa? Dokter, loh kok dokter kesini? Iya kebetulan saya dengan anak saya main di bawah, jadi dekat, saya mampir sekalian. Subhanallah. Jadi ini kok hatinya hidup. Lah kalau dokter hatinya hidup semacam itu, subhanallah, akan berkah di dalam dirinya, berkah dalam keluarganya, dan indah dirasakan oleh pasiennya. Itulah hidup yang harus kita cari. Maka kalau anak-anak yang bercita-cita jadi dokter, jadilah dokter ahli surga. Pengen rumah sakit yang menghantarkan ke surga. Dan semoga yang mendengar suara ini dari yang punya rumah sakit serius untuk menuju kepada Allah. Yang jadi dokter serius menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.